Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita lanjut lagi belajar mengenai persamaan trigonometri. Kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan trigonometri yang sederhana ya, jadi yang seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini kemarin kita sudah sampai pada kesimpulan ada 3. Oh, ini angka 3 ya di sini ya, maaf. Ada persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, untuk yang sinus, kalau di sini sinus X sama dengan sinus alfa, penyelesaiannya ada 2, yaitu alfa dan yang kedua ini 180 derajat min alfa, gitu ya. Yang diingat-ingat itu saja. Kemudian yang di sini ini dan kelipatannya, kelipatan dari 360 derajat. Gitu. Penjelasannya ada di video yang sebelumnya ya, kenapa di sini bisa K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua untuk persamaan kosinus. Kosinus X sama dengan kosinus alfa, penyelesaiannya yaitu alfa dan min alfa. Gitu. Kemudian yang tangen X sama dengan tangen alfa, itu penyelesaiannya hanya ada satu kemungkinan. Kalau yang teman-temannya ini ada 2, ada X1, X2, yang ini hanya ada 1, yaitu alfa plus K kali 180 derajat. Nah, di sini perbedaannya dengan yang dua lainnya. Yang lainnya 360 derajat, ini 180 derajat. Gitu. Kemudian yang sebelah sini, ini itu terjadi jika nanti pada soal itu bukan dalam bentuk derajat, tapi dalam bentuk pi. Nanti akan kita bahas. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama. Nah, perbedaannya dengan yang kemarin tuh, kalau kemarin kan hanya sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, sekarang sinus AX. A itu adalah suatu bilangan, bisa berapapun. Kemudian di sini ya perbedaannya ini bukan A, tapi ini adalah alfa, karena kalau ditulis ketikan itu alfanya seperti ini. Biasanya kalau tulis tangan cukup ditulis, oh ini warna tintanya merah ya. Bentar Ibu ganti dulu. Jadi putih aja ya. Biasanya alfa ditulis seperti ini. Ini alfa gitu ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, biasanya di sini hanya X, tapi ini adalah 2X. Caranya pertama kita ingat dulu. Ini soal untuk sinus, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kalau di sini 2X, kita tulis sesuai soalnya, yaitu 2X1. Ada X1, ada X2 ya. 2X2 sama dengan, untuk yang X1 rumusnya adalah alfa plus K kali 360 derajat. Yang sebelah sini ini sebagai alfanya nih ya, tuh alfanya sama nih. Alfa. Jadi di sini tulis saja langsung ya, 60 derajat plus K kali 360 derajat. Yang ini juga agar tidak lupa, biasanya kalau tidak dituliskan seperti ini, nanti yang X2-nya lupa tidak dicari. Jadi kita tuliskan dulu di sini adalah 180 derajat min alfanya itu 60 derajat. Plus K kali 360 derajat gitu. Selanjutnya, yang kita carikan adalah X nih. Di sini ada 2X. Bagaimana caranya agar menjadi X saja? Tentu saja caranya adalah dengan membagi 2. 2X1 dibagi 2 adalah X1. Tapi ingat, jika suatu persamaan salah satu dibagi 2, ruas yang lainnya juga harus dibagi 2. Agar adil, pokoknya harus adil. Kiri bagi 2, yang kanan juga bagi 2, sehingga hasilnya sebelah sini dibagi 2, hasilnya 30 derajat. Kemudian K kali 360 derajat dibagi 2 ya, berarti hasilnya K kali 180 derajat. Gitu. Barulah dicari nilai-nilai K-nya. Nilai-nilai K-nya bisa dicoba misal dari 0 ya, 0 kali 180 derajat adalah 0, 0 tambah 30 derajat, berapa X-nya? 30 derajat. Kemudian
K-nya 1, misal K-nya 1. Ini K-nya negatif juga boleh ya, cuman kalau negatif, nanti berarti negatif 180 derajat tambah 30 derajat, hasilnya negatif, tidak masuk ke dalam batasnya ini. Ini kan yang diperlukan hanya yang dari 0 sampai 360 derajat. Negatif tidak masuk, jadi tidak memenuhi, tidak usah ditulis. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 1 kali 180 derajat tambah 30 derajat berarti 210 derajat. Kalau K-nya 2? 2 kali 180 derajat adalah 360 derajat ditambah 30 derajat. Sudah melampaui dari 360 derajat, yaitu 390 derajat. Jadi yang ini tidak memenuhi, tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi dari X1 ada 2. Kemudian sekarang dari X2. Karena ini ada tanda kurung, kita lakukan pengurangan terlebih dahulu. 2x2 hasilnya adalah 120 derajat plus K kali 360 derajat. Baru kita jadikan ini menjadi X saja. Sama seperti sebelah sini. Yaitu dibagi 2 kedua ruasnya. Hasilnya adalah X2 sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Gitu. Kita masukkan nilai-nilai K-nya, bisa dimulai dari yang 0. K0, X-nya 60 derajat. K-nya 1, X-nya 180 ditambah 60, 240 derajat ya. K-nya 2 sudah lebih dari 360 derajat nanti. Karena ini saja sudah 360, apalagi ditambah 60 gitu. Jadi tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Ini juga ada 2 nilai yang memenuhi. Sehingga ada 4 nilai yang memenuhi. Kita tuliskan himpunan penyelesaiannya di sebelah sini ya. Dimulai dari yang paling kecil derajatnya, yaitu 30 derajat, kemudian ini 60 derajat, terus 210 derajat, dan 240 derajat. Tutup kurung. Ini himpunan penyelesaiannya. Maksud dari himpunan penyelesaian pada suatu persamaan adalah kalau nilai-nilai ini digantikan ke sini, X-nya diubah menjadi nilai-nilai ini, itu nanti ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Contohnya, 30 derajat. Sin 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Sinus 60 derajat sama dengan sinus 60 derajat. Benar. Sekarang kalau 60 derajat, sinus 2 kali 60 derajat, yaitu 120 derajat. Nilainya akan sama dengan sinus 60 derajat, yaitu sama-sama setengah akar 3. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Begitu juga nanti dengan 210 derajat dan 240 derajat. Sekarang kita ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua. Ini untuk kosinus ya. Ini salah tadi Ibu copy paste tapi tidak Ibu ganti. Harusnya ditulis kosinus AX sama dengan kosinus alfa. Sekarang misal ini dalam bentuk pi derajat, bukan dalam bentuk derajat ya, tapi dalam bentuk pi besar suatu sudutnya. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus yang kedua yang menggunakan pi. Di sini 5x, kita tulis 5x1 dan 5x2. Karena kosinus ada 2 kemungkinan ya. Kemudian alfa. Alfanya adalah 1/6 pi. Bukan hanya 1/6 saja, tapi 1/6 pi. Dan di sini min alfa. Rumus kosinus kan min alfa. Alfa dan min alfa, yaitu min 1/6 pi. Ininya sama. Plus K kali 360 derajat. Itu berapa pi? Itu 2 pi. Plus K kali 2 pi. Nah, sekarang agar menjadi X, kedua ruas dibagi 5.
Hasilnya adalah X1 sama dengan ini 1/6. Ini kesini kan jadi 1/5. 1/6 kali 1/5 berarti 1/30. Kalau kita tulis langsung nggak apa-apa ya, ditulis langsung di sini 1/30 gitu. 1/30 pi plus K kali 2/5 pi. Jangan lupa sebelah sini dibagi 5, sebelah sini juga. Ya, dua-duanya dibagi 5. Sehingga ini 2/5 pi. Ini yang kadang kita sering lupa, ini tidak dibagi 5 gitu. Setelah ini kita samakan saja penyebutnya menjadi per 30. Berarti ini masing-masing dikali berapa? 5 kali berapa biar 30 kali 6. Atas juga harus kali 6. Sehingga persamaannya menjadi 1/30 pi plus K kali 12/30 pi. Seperti ini. Kalau sudah menjadi seperti ini, sudah sama penyebutnya, baru kita substitusikan nilai-nilai K-nya. Dimulai dari, ini butuhnya dari 0 sampai pi. Ya sudah, kita mulai dari 0. Kalau K-nya 0, 0 kali berapapun 0, 0 ditambah 1/30 pi, hasilnya 1/30 pi. Kalau K-nya 1 kali, nah ini gampangnya ya, sudah sama penyebutnya, tinggal 1 kali 12 tambah 1 yaitu 13. Di sini tulis 13/30 pi. Kemudian K2, K-nya 2, berarti 2 kali 12, 24. 24 tambah 1, yaitu 25/30 pi. Sekarang kalau 3 kali 12, sudah 36. 36/30 itu sudah lebih dari 1 ya. Karena 36 bagi 30 1 koma gitu kan. Nah, berarti sudah tidak memenuhi, tidak usah ditulis tidak apa-apa. Ada 3 nilai dari sini yang memenuhi. Kemudian kita lanjut ke yang X2, hampir sama dengan yang sebelah kiri, tapi kita uraikan juga 1/1 ya. Sama-sama dibagi 5, ruas kiri dan kanan, hasilnya adalah X2 sama dengan negatif 1/30 pi plus K kali 2/5 pi. Ini langsung saja Ibu tulis 12/30 ya. Karena sama dengan yang sebelah kiri. Untuk yang kosinus mirip-mirip, tapi untuk yang sinus tetap harus kalian uraikan 1/1 ya, baik X1 maupun X2-nya. Jangan nyontek, karena kadang terkecoh di bagian situ. Kemudian setelah ini baru kita cobakan nilai K-nya 0. Kalau K-nya 0, ini 0 dikurangi negatif. Jadinya negatif, berarti tidak usah 0 karena nanti tidak memenuhi. Karena di sini mulainya dari 0 sampai pi, negatif nggak masuk. Langsung saja berarti dari K-nya 1. Kalau K-nya 1 kali 12 dikurangi 1, hasilnya 11/30 pi. Kalau K-nya 2 kali 12 berapa nih? 24. 24 kurangi 1 yaitu 23/30 pi. Sekarang kalau 3 kali 12 36. 36 kurangi 1 35/30, itu sudah lebih dari 1 pi atau lebih dari pi, berarti tidak masuk. Nah, dari sini dapat 2. Sehingga totalnya ada 5 nilai X yang memenuhi. Himpunannya ditulis dari yang terkecil, yaitu 1/30 pi. Ini pi-nya jangan ketinggalan ya, jangan hanya 1/30. Ini koma. Kemudian berapa lagi nih? 11/30 pi. Terus 13/30 pi. 23/30 pi, dan yang terakhir 25/30 pi gitu. Sebetulnya kita bisa memprediksi ya,
Kalau di sebelah sini 5, nanti ada berapa nilai X yang memenuhi, itu bisa diprediksi. Contohnya, kita kembali ke yang sebelumnya. Kalau di sini 2, dan batasnya itu 1 putaran gitu ya, 0 sampai 360 derajat, nanti akan ada 4, yaitu 2 kali lipatnya dari angka yang di sini, gitu. Kalau di sininya 3, tapi dengan syarat ini 1 putaran ya, dari 0 sampai 360 derajat, itu nanti ada 6. Kalau 5 nanti ada 10. Nah, kenapa kok yang ini 5, tapi kok cuma ada 5? Karena di sini, ini bukan 1 putaran, tapi setengah putaran. 1 putaran itu 2pi. Di sini hanya sampai pi, berarti separuhnya dari 10, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Semoga bisa dimengerti. Contoh yang ketiga. Ini di sini tangan ya. Mana salah. Tangan, ini juga ganti jadi tangan. Contoh yang ketiga, ini tangan 3x sama dengan tangan negatif 75 derajat. Dan batasnya juga bukan 1 putaran ya, bukan dari 0 sampai 360, tapi hanya sampai 210 derajat. Nah, kalau di sini derajatnya negatif bagaimana? Ya, kita kerjakan saja seperti biasanya. Untuk rumus tangan itu kan cuma x saja. Langsung kita tulis 3x sama dengan alfa. Alfanya yaitu negatif 75 derajat plus k kali ini 180 derajat. Ini yang sering mengecoh ya, bukan 360. Kemudian sama seperti tadi, kita bagi kedua ruas dengan 3, hasilnya x sama dengan dibagi 3 itu negatif 25 derajat plus k kali ini juga jangan lupa dibagi 3 yaitu 60 derajat. Gitu. Baru deh kita substitusikan nilai-nilai k-nya. Nilai k kalau 1 dia nanti kalau 0 negatif, berarti dimulai dari 1. 1 kali 60 dikurangi 25 yaitu 35 derajat. X-nya 35 derajat, terus untuk k-nya 2 kali 60 120 derajat dikurangi 25 derajat yaitu 95. K-nya 3 180 derajat dikurangi 25 155 derajat. K-nya 4 berapa nih? 4 kali 6 240 dikurangi 25 berarti 215. Atau gampangnya gini, ditambah aja. Nah, ini kan kelipatan 60, ya udah tambah aja dengan 60. 35 tambah 60 95. 95 tambah 60 hasilnya 155. Ditambah lagi 60 215. Berarti selanjutnya bisa kita prediksi untuk K sama dengan 5 nanti 215 tambah 60 yaitu 275 gitu. Cuman ini kan batasnya nih cuma sampai 210, berarti ini sudah lebih tidak memenuhi. Kita tulis tidak memenuhi aja ya, jangan silang. Tidak memenuhi. Jadi ada 1, 2, 3 nilai yang memenuhi persamaan tangan 3x sama dengan tangan negatif 75 derajat untuk yang batasnya 0 derajat sampai 210 derajat. Ditulis himpunan penyelesaiannya, jangan lupa dari yang terkecil yaitu 35 derajat, 95 derajat, dan 155 derajat. Baik, lanjut lagi ke bentuk yang lebih menantang ya. Nah, yang seperti ini yang ada penjumlahan atau pengurangannya. Contoh soalnya ini. Tadi hanya sinus 2x, sekarang ada sinus 2x plus 40 derajat. Ini biasanya di dalam tanda kurung. Seperti ini. Caranya ya sama seperti tadi, makanya Ibu bilang rumusnya itu adalah penting. Jadi penting untuk kalian ingat-ingat, kalian hafalkan gitu. Karena dari rumus itu kita bisa mengerjakan berbagai jenis soal.
Seperti sebelumnya kita tulis dulu berdasarkan soalnya. Di sini soalnya adalah 2x plus 40 derajat. Ya udah tulis dulu aja 2x1 plus 40 derajat. Sebenarnya ini x1, x2 itu hanya untuk membedakan gitu ya, biar kita ingat nanti akan ada dua kemungkinan. Kita tulis di sini 2x2 plus 40 derajat sama dengannya apa? Alfa dulu ya. Alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya 50 derajat nih ya. Alfa plus K kali 360 derajat. Untuk yang kedua itu adalah 180 derajat min alfa. Plus K kali 360 derajat. Kenapa pakai yang ini? Karena ini sinus. Kalau kosinus pakainya min alfa gitu. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, untuk mencari x-nya, agar di sini ketemu x sama dengan, tentu saja kita harus memindahkan ini dulu ke sebelah sana ya. Kita pindahkan menjadi 50 derajat min 40 plus K kali 360 derajat. Hitung lagi menjadi ini Bu, step by step. Kalau kalian bisa mengerjakannya dalam pikiran, langsung bisa ditulis di sini 10 derajat gitu juga boleh. Ini hasilnya adalah 10 derajat plus K kali 360 derajat. Baru kita bagi 2 agar menjadi X saja. Dibagi 2 adalah 5 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, ini nih yang nanti kita ganti-gantikan nilai K-nya. Untuk K 0, X-nya 5. K-nya 1, X-nya 185 derajat. K-nya 2, nanti sudah lebih dari 360 derajat. Nggak masuk ke himpunan penyelesaian. Baru kita lanjutkan yang sebelah sini ya. Ini 2x2. Ini bisa kamu hitung dulu, boleh, atau ini langsung pindahkan ke sana juga boleh, sehingga menjadi 180 derajat min 50 derajat min 40 derajat. Ini dikurung dulu biar nggak bingung. Plus K kali 360 derajat. Baru yang ada di dalam tanda kurung kita operasikan, hasilnya adalah 180 derajat dikurangi 90 ya ini. Berarti hasilnya 90 derajat plus K kali 360 derajat. Dibagi 2, hasilnya adalah X2 sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K-nya 0, X-nya 45 derajat. Untuk K-nya 1, X-nya 18 tambah 4 berarti 225 derajat. K-nya 2 sudah tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 5 derajat, 45 derajat, 185 derajat, dan 225 derajat. Sebetulnya cukup membosankan ya materi persamaan trigonometri karena saking gampangnya gitu. Jadi hanya mengandalkan ingat 3 rumus tadi, kemudian kalian tekun dan teliti untuk mengerjakannya. Karena ini sebetulnya mudah, cuma kadang membosankan, jadi harus tahan dengan rasa bosan itu. Ini ada contoh selanjutnya, bisa kalian untuk latihan ya, untuk yang ini ya. Ini bedanya di sini batasnya nih yang harus diperhatikan. Kemudian karena di sini negatif nanti pindah ke kanan jadi positif. Caranya sama seperti contoh 4 tadi. Bedanya ini kosinus, kemudian di sini batasnya cuma sampai 180 derajat gitu. Dan yang tangan juga silakan untuk latihan ya. Ini juga sama, misal di sini 3x ya, nanti prediksinya akan ada
2 kali lipatnya ada 6. 6 penyelesaian gitu. Karena apa? Karena ini satu putaran 0 sampai 360 derajat. Kalau yang tadi, yang ini karena setengah putaran ya, ini kan 2x harusnya ada 4 kalau satu putaran. Ini hanya setengah putaran, berarti nanti akan ada 2 saja, ada 2 penyelesaian. Itu prediksi kita, tapi kadang-kadang juga tidak tentu. Itu hanya dari niteni saja. Biasanya kalau sininya 2, terus ini setengah putaran, ya hasilnya nanti ada 2. Tapi kalian coba saja apakah benar 2 atau bukan gitu. Silakan selamat mencoba mengerjakan ya. Jika ada pertanyaan atau ada koreksi, misal Ibu salah dalam mengerjakan, kurang teliti, bisa sampaikan kepada Ibu lewat WA. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.